Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Omar dari strategiproperty.com. Hari ini saya mau sharing kepada teman-teman. Jadi ada satu pertanyaan ya dari viewer kita di YouTube nih. Pak, gimana sih caranya ketika kita memulai menjadi agent properti, kemudian kita ingin menjual properti lewat internet, khususnya bagi pemula gitu, yang belum pernah closing gitu ya. Jadi gini teman-teman, untuk menjawab pertanyaan itu ya, sebenarnya sederhana aja. Jadi saya bikin ininya aja dikit ya. Jadi online marketing atau biasa disebut dengan internet marketing, ini sebenarnya tools ya, atau alat. Jadi kalau zaman dulu itu, bukan zaman dulu ya, kalau yang konvensional kan pakai brosur gitu ya, kemudian pakai spanduk, ini tuh tetap harus dipakai nih ya. Kemudian iklan di radio gitu kan, bahkan kalau yang budgetnya besar kan iklan di TV gitu ya. Nah ini ibaratnya ini konvensional way gitu ya, cara konvensional ya, walaupun dengan TV dengan radio ini juga efeknya bagus banget gitu, tapi kan mungkin budgetnya besar ya. Nah persoalan adalah kalau kita ini kan ingin jualan dengan cara-cara yang seefektif mungkin, karena kita baru mulai di bisnis itu gitu. Jadi sebenarnya yang namanya iklan atau promo itu sebenarnya kan investasi ya. Jadi kalau investasi kita belum begitu besar ya, kita coba pakai cara-cara yang lebih cepat gitu. Dan alhamdulillah sekarang ada yang namanya online marketing gitu, internet marketing. Nah ini luar biasa sekali. Nah pada kesempatan kali ini saya mau kasih konsepnya dulu ya. Jadi strategi marketing via online. Strateginya begini. Yang paling sederhana itu kan sebenarnya konsepnya begini. Kita itu mencari prospek. Lalu setelah itu ya kan, kita bagaimana caranya closing. Sesederhana itu. Walaupun nanti nih ternyata di perjalanan ya kan, kita kan bicara tentang perjalanan dari seorang yang nggak tahu kita, kemudian dia menghubungi kita ya. Jadi kalau istilahnya nih suspeknya gitu ya, kita masih mencari suspek, kemudian kita dapetin prospek ya. Setelah itu kita biasanya follow up, baru nanti bisa terjadi closing. Dalam proses closing ini pun nanti kita ada yang namanya after sales. Nah ini dulu yang harus dipahami, karena kalau enggak nanti kita di tengah jalan udah berhenti gitu ya, karena nggak kejual-jual propertinya, akhirnya kita berhenti di tengah jalan gitu. Nah dengan memahami alur seperti ini ya, ini kita akan memahami langkah demi langkahnya gitu. Nah online marketing tuh ada posisinya ada di mana sih? Sebenarnya ada di semua posisi, tapi yang paling utama, yang paling berperan adalah di dua ini. Ada tiga ini. 1, 2, 3 ini. Karena nanti di follow up ini nanti ke share ya, antara online-nya sama dengan touch kita di lapangan nanti gitu. Bagaimana kita mempengaruhi klien supaya nanti terjadi closing. Nah after sales ini juga nanti bisa menggunakan online. Jadi online ini sebenarnya tools gitu. Kenapa sih memakai online marketing, memakai internet? Pertama karena bukan murah ya sebenarnya, karena setiap orang sekarang menggunakan smartphone ya kan, kemudian BB, kemudian tablet, kemudian laptop gitu ya, mobile lah mereka gitu. Terus tadi kenapa saya bilang nggak murah juga itu, karena sebenarnya murah itu ya bisa sih dibilang murah, tapi di satu sisi lain dia tetap kita butuh investasi sampai kita bisa nanti satu titik itu bisa murah gitu ya. Kemudian
karena efektif sebenarnya, bukan murah ya. Murah tergantung, bisa jadi murah tapi bisa juga jadi mahal. Kemudian karena bisa sangat tertarget gitu. Nah, kenapa saya kata demikian? Kita ambil contoh ya, misalkan kita menggunakan Facebook untuk jualan properti. Nah, ini menarik. Bagaimana sih caranya kita menggunakan Facebook untuk jualan properti? Yang pertama kan Facebook itu ada beberapa ada beberapa fasilitas ya. Yang pertama adalah Facebook account. Kemudian yang kedua ada namanya Facebook group. Yang ketiga adalah Facebook fanpage. Nah, disinilah nanti kita bermain ya. Kita bermain bagaimana sih caranya kita memberikan konten yang menarik kepada orang yang ingin kita target, sehingga nanti ketika kita menawarkan satu produk properti itu benar-benar bisa diterima gitu loh. Nah, begini caranya. Ini sebelumnya saya kasih dulu ya kesalahan-kesalahan dari orang ketika mereka berjualan di Facebook. Yang pertama itu kesalahannya dulu ya, kesalahan jualan di Facebook, jualan properti di Facebook. Itu di FB account biasanya mereka pertama di FB account itu hard selling gitu. Hard selling itu maksudnya gini, jadi bikin postingan itu dijual rumah gitu, terus pasang rumahnya gitu, dijual rumah ya kan, terus posting gambar gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak salah, ini boleh dilakukan gitu ya, tapi memang kita harus pahami dulu bahwa Facebook itu kan sebenarnya adalah tempat sosial itu, jadi kita lebih melihat kepada engagement itu hubungan dengan orang lain gitu ya. Jadi bagaimana mengatasinya? Ya sederhana aja, kita bikin dia lebih soft gitu, soft selling. Nah, ini bagaimana caranya? Caranya adalah misalkan kita membuat foto diri kita itu ya, sebagai agent nih, dengan background rumah yang kita jual gitu, Nah, disinilah nanti kita berbicara tentang engagement gitu. Jadi nggak lagi bicara fisik rumahnya gitu, tapi kita bicara hubungan antara kita sebagai agent dengan teman-teman kita yang ada di Facebook gitu loh. Nah, masalah teknisnya nanti saya nggak bisa jelaskan detail di sini. Mungkin nanti ada workshop atau seminar yang nanti saya akan adakan gitu ya. Tapi intinya begitu, intinya adalah cobalah bikin postingan yang tidak terlalu vulgar gitu loh. Karena di Facebook itu orang males ngeliat orang jualan. Dia maunya itu bercanda, maunya engage, maunya diskusi gitu loh. Nah, buatlah konten kita ya, misalkan gambar, kemudian kata-katanya itu lebih kepada memancing orang untuk membicarakan produk itu gitu, produk properti yang kita jual. Walaupun sekali-sekali boleh, nanti misalkan hari pertama, hari kedua kita postingnya tentang rumahnya lebih banyak ceritanya gitu, tapi misalkan di hari ketiganya baru kita hard selling, itu boleh dilakukan. Karena memang di FB account ini karena jangkauan kita terbatas, karena dia lebih kepada orang-orang yang kita kenal gitu ya. Ada sih teknik, misalkan kita bikin akun cloningan gitu ya. Jadi kita punya 10 akun Facebook ya, lalu kita hajar tuh mengiklan ke semua list yang ada di situ. Itu lain persoalan. Tapi intinya nih, kalau kita mau bangun, jadi FB account ini sebenarnya membangun personal branding, sehingga kita nanti dikenal sebagai pemain di bidang properti. Itu satu. Yang kedua ya, FB group.
Nah ini ada dua jalan ya. Ya mungkin kalau kesalahan yang saya lihat sih mungkin banyak teman-teman dari agent ya, banyak dari agent tidak mengerti adanya Facebook group ya, atau tidak tahu memanfaatkan Facebook group. Nah, kalau di sini baru saya bilang apa ya, kita bisa melakukan hard selling sebenarnya. Tapi kembali lagi kita harus memahami dulu siapa sih apa namanya calon prospek kita gitu loh, sehingga kita nanti melakukan riset dulu nih, harus ini riset grup-grup mana yang grup-grup mana yang sesuai dengan target market kita. Di video-video sebelumnya saya pernah bikin ya tentang bagaimana caranya kita membuat customer audience, customer avatar, jadi atau customer profile. Jadi nanti kita sebelum jualan tuh kita bikin dulu nih semacam apa namanya planning ya, planning bagaimana sih siapa sih profil dari prospek kita gitu, sehingga nanti ketika kita memposting atau kita mencari, kita meriset grup-grup mana yang sesuai target market itu, kita udah punya gambaran gitu. Misalkan kalau kita mau jualan rumah, tentunya kalau saya lihat ada banyak teman-teman justru postingnya di grup-grup properti yang isinya agent semua gitu loh, ya kan. Ini tadi kesalahan nih, ini masuk grup ke yang membernya agent juga gitu loh. Ya ada manfaatnya juga sih, mungkin nanti bisa kobrok gitu. Bisa kobrok, tapi kita tidak menemukan buyer di situ gitu. Nah, kalau saran saya nanti coba riset grup-grup mana yang sesuai dengan target market kita gitu. Misalkan kita cari grup-grup dharma wanita gitu kan, atau kita masuk ke grup-grup PNS atau pebisnis gitu ya. Nah, itu apa namanya, sehingga nanti kita benar-benar mencari buyernya gitu loh. Karena kalau biasanya kalau kita upload di grup yang jualan properti juga, akhirnya yang datang ya teman-teman dari broker juga, walaupun itu ada manfaatnya, tapi agak kurang tepat sebenarnya. Nah, kemudian terakhir Facebook fanpage. Nah, ini yang belum juga dioptimalkan nih ya. Sama nih, ini sama nih. Oh, ini sama, ini poinnya sama. Tadi saya ada kelupaan dikit ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa membuat grup. Kita membuat grup sendiri ya. Kalau yang poin atas ini kan, ini grup kita ini lalu bergabung gitu. Ini begitu. Tapi kita juga bisa membuat grup sendiri yang beririsan dengan properti. Misal kita bikin grup tentang investasi gitu ya. Kita bikin grup tentang bisnis. Kita bikin grup tentang bisnis propertinya sendiri gitu loh. Sehingga nanti kita ngumpulin orang-orang tuh, dari mulai agentnya juga, kemudian juga kalau kita bikin grup investasi kan tentunya banyak investor ya, banyak orang yang mau berbisnis di properti. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, sama nih fanpage juga demikian, fanpage. Tapi kalau fanpage ini lebih nanti kita ke promo menggunakan iklan aja lah ya bahasanya, iklan menggunakan fasilitas FB Ads. Wah, ini menarik banget nih ya. Ini kita iklan berbayar yang sangat tertarget dan bisa dites gitu. Kita melakukan tes. Nah, ini menarik sekali. Yang ini kalau saya bilang, kalau untuk di FB inilah merupakan satu langkah yang membantu kita tadi ya,
dia menjadi tools yang sangat luar biasa. Tapi ya itu tadi, kita harus memahami dulu bahwa FB ini adalah bagian dari kita mengumpulkan prospek gitu loh. Jadi perlu dipikirkan juga nanti ketika nanti prospeknya masuk, bagaimana kita menghandle-nya gitu loh. Nah, saya kasih gambaran dikit ya supaya teman-teman paham. Di sini ada Facebook saya. Ya, jadi kalau di Facebook account itu perbanyak aja hal-hal yang engage dengan orang lain gitu. Ini guys, saya tuh lebih banyak ke apa namanya, kasih tips, kasih ide-ide apalah gitu. Ini yang ini ada foto-foto yang lebih engage itu, lebih kita ngobrol gitu dengan orang gitu. Kemudian ini Facebook account ya. Kita masuk ke Facebook group. Facebook group itu kita lihat ya, kita bikin nih kayak gini nih, bikin grup-grup tentang bisnis properti, panduan bisnis properti. Ini nanti kita akan menarik beberapa hal ya. Ada broker itu sendiri, ada investor, kemudian ada teman-teman yang mau belajar. Nanti kita ngumpulin orang di situ. Dan itu membantu sekali gitu. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini saya menggunakan namanya Facebook fanpage. Nah, di fanpage ini nanti kita bisa melakukan yang namanya iklan ya. Ada namanya, bisa nih kayak ini nih. Ini saya bisa nge-reach sedikit, lumayan lah ya, tanpa iklan ya. Tapi kalau kita di sini kan boost post nih, salah satu fasilitas iklan dari Facebook ya. Itu kita dengan biaya tertentu kita akan bisa menjangkau banyak orang tuh. Tadi tuh budgetnya misalkan 260.000 per hari, maka dia akan bisa, kita lihat, reach audience tertentu gitu loh. Ini kita ambil contoh ya, bisa create new audience-nya, bahkan iklannya nanti juga bisa tampil di Instagram. Nah, ini tentunya harus teman-teman pelajarin ya, harus teman-teman dalemin nih, karena bagus banget. Nah, ada satu yang menurut saya ini insight yang bagus ya, yang buat teman-teman agent mau jualan satu lokasi ya. Itu ada namanya promote local business. Ini keren banget karena si Facebook ini mengiklankan. Jadi misalnya posisi dari apa namanya, lokasi kita ya, lokasi dari develop perumahan kita. Lalu kita ingin supaya si Facebook itu merich orang-orang hanya di sekitaran dari perumahan kita itu. Ibarat kita nyebar brosur tuh ya, nyebar brosurnya di deket-deket situ aja gitu ya. Ini saya kasih penjelasan aja deh di sininya ya. Jadi kalau di Facebook itu gunakan yang namanya promote local business. Ini salah satu aja ya. Jadi tetap nanti teman-teman harus coba semua ya, klik to webnya, kemudian PPE-nya itu dipakai juga. Tapi ini saya fokuskan di sini ya. Gunakan promote local business supaya nanti benar-benar tertarget. Ya. Ini keren banget. Jadi kayak kita seakan-akan menyebar brosur gitu ya di sekitar perumahan. Nah, ini menarik. Kenapa saya katakan ini? Karena kalau jualan perumahan ya, itu biasanya yang lebih cepat closing itu orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena bisa jadi mereka referensi kepada keluarganya ya kan, atau anaknya, dia punya anak, dia pengen tinggalnya jangan jauh-jauh deh, tinggal di sini aja, atau kebaliknya orang tuanya gitu. Udah gue beliin rumah buat orang tua gue, nggak jauh-jauh dari rumah gue deh. Itu psikologis marketingnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian nanti ditambahin nih, harus punya yang namanya landing page. Nah, nanti ini bahasan berikutnya. Oke. Saran saya sih sebagai agent ya, ini saran saya sebagai agent, kita harus meningkatkan skill apa? Skill leads generation atau prospek.
atau prospek. Kenapa? Karena ini yang paling menentukan di dalam bisnis properti sebagai agent ya, seperti itu. Nah, nanti juga ada bagaimana ketika kita sudah dapat data kita mengolah datanya. Tapi untuk awal tingkatkan skill leads generation atau mencari prospek. Nah, saran saya adalah dengan mempelajari internet marketing. Nah, ini saya punya solusi buat teman-teman. Silahkan gabung di internetpemula.net. Saya sedang membangun sebuah komunitas di sini yang kedepannya nanti kita akan banyak membahas tentang properti. Oke, demikian yang bisa saya share. Semoga bermanfaat dan salam 1 miliar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.